Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahel Angelina Patricia dengan NIM 2111302002017 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Dakwah, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, kelas 1 semester 3 angkatan 2021. Tujuan saya di sini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester pada mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara yang diampu oleh Bapak Hilmi Azizi. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan secara singkat masuknya Islam ke Nusantara. Penyebaran Islam Nusantara dapat diperkirakan bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara sejak awal abad Hijriah. Meskipun sifatnya masih dianut oleh bangsa asing dan belum ada pengakuan dari pribumi yang beragama Islam. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Akan tetapi banyak yang beranggapan bahwa Islam masuk pada abad ke-7 atau 8 Masehi karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Perbedaan sudut pandang dan bukti-bukti tersebut menyebabkan beragamnya teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Di antara yang pertama, teori Arab. Pada abad ke-7 atau 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim. Dalam pelayaran dagang mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Bukti itu yang menunjukkan bahwa telah terjadi interaksi perdagangan antara Cina, Arab, dan Nusantara. Yang kedua, teori Cina pada abad pertengahan Hijriah. Yang ketiga, teori Persia. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia lebih merujuk pada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Yang keempat, ada teori India atau disebut dengan teori Gujarat pada abad ke-13. Yang kelima, teori Turki, menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dari Turki. Adapun strategi penyebaran Islam di Nusantara, yang pertama melalui jalur perdagangan, yang kedua jalur dakwah bilhal, yang ketiga jalur perkawinan, yang keempat jalur pendidikan, dan yang kelima jalur kultural. Untuk pertanyaan kedua, apa yang kamu ketahui tentang Islam Nusantara? Islam Nusantara merupakan model pemikiran atau pemahaman dan pengalaman ajaran Islam yang dikenal melalui budaya maupun tradisi yang berkembang di wilayah Asia Tenggara. Islam Nusantara juga merupakan cara melaksanakan Islam melalui pendekatan kultural, sehingga merawat dan mengembangkan budaya lokal yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, soal yang nomor 3, apa saja prinsip Islam Nusantara? Prinsip Islam Nusantara yang pertama, tasamu, sikap toleransi. Sikap toleransi atau biasa juga disebut saling menghargai. Sikap yang ditunjukkan oleh sikap ini adalah tidak saling menghujat antara umat beragama dan saling menghargai terhadap perbedaan yang ada. Yang kedua, tawazun, sikap seimbang. Sikap tidak berat sebelah atau tidak memihak pada salah satu. Maksud dari sikap tawazun ini adalah seorang muslim harus mampu menyeimbangkan antara ketiga potensi tersebut, yakni jasmani, akal, dan hati, untuk dapat mencapai kesempurnaan, yaitu insan kamil. Yang ketiga, ada tawasud, sikap moderat, merupakan sikap tegas namun tidak kaku, luwes namun tidak lembek, sikap yang menunjukkan bahwa Islam Nusantara bukan Islam yang fundamental, juga bukan Islam yang liberal. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, jelaskan tantangan dan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat tentang pemaknaan terhadap Islam Nusantara. Dengan adanya Islam Nusantara sendiri sudah menimbulkan hambatan yang mengarah pada kesalahpahaman. Tantangan dan hambatan sendiri memiliki faktor penyebab, diantaranya yaitu yang pertama, intoleransi, tidak menerima atau tidak setuju untuk mencampurkan budaya dan agama. Yang kedua, ada liberalisasi, sistem yang memahami agama dengan pola pikir yang bebas atau bebas dalam berpikir. Liberal masuk dalam ranah akidah, pemahaman Al-Quran dan syariat dan akhlak. Yang ketiga, ada kesalahpahaman dalam memahami konteks sebuah ajaran
menganggap Islam Nusantara itu hanya sebuah metodologi. Islam Nusantara dianggap melakukan langkah mundur dalam dunia Islam, padahal tidak. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, sebagai pemuda, apa bentuk peran Anda dalam melestarikan dan menjaga Islam Nusantara? Yang pertama, mau mempelajari budaya yang ada, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut berpartisipasi kebudayaan. Yang kedua, mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan. Yang ketiga, mempraktekkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.